Halo teman-teman, saya Fiar Dwi Maguya. Halo, perkenalkan nama saya Talita Anindya Zakira Pasai. Hai, perkenalkan nama saya John Martin Manulang. Hai, perkenalkan nama aku Joy Valencia Pulisinaga. Halo, perkenalkan nama aku Ruli Alan Dermawan. Halo, aku Nosa. Halo, perkenalkan saya Muhammad Reza Sultani Abiu. Halo semua, nama aku Sabrina Zikrisma. Halo, saya Muhammad Satria Pratama Putra. Hai, perkenalkan nama saya Nasya Putri Amelia. Halo semua, perkenalkan nama saya Naufal Ahmad Syauqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema Hospital by Laws. Saya Muhammad Satria Pratama Putra selaku moderator dalam presentasi kali ini akan menyampaikan sedikit pengertian tentang Hospital by Laws. Hospital by Laws berasal dari dua buah kata, yaitu hospital yang berarti rumah sakit dan by laws yang berarti peraturan setempat atau internal. Berdasarkan hal tersebut, Hospital by Laws dapat diterjemahkan menjadi peraturan internal rumah sakit. Dan baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fiar. Kepada Saudara Fiar, saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya Fiar Dwi Maguya dengan NIM 02011 2822 27256 akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait fungsi internal peraturan rumah sakit. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian hospital by laws itu apa. Di sini saya akan menjelaskan fungsi peraturan internal rumah sakit, teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada slide berikut. Poin yang pertama, bahwasannya fungsi internal peraturan rumah sakit itu adalah sebagai acuan bagi pemilik rumah sakit dalam melakukan pengawasan rumah sakit. Artinya apa, teman-teman? Di sini pemilik rumah sakit memiliki tanggung jawab yang besar, teman-teman, untuk memastikan bahwasannya pelayanan yang ada di rumah sakit berjalan dengan optimal. Poin yang selanjutnya bisa teman-teman lihat pada slide berikut, yaitu fungsi rumah sakit sebagai acuan bagi direktur rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknik operasional. Artinya apa, teman-teman? Direktur di sini sebagai pemimpin rumah sakit harus ada acuan yang jelas dalam menjalankan tugasnya, teman-teman. Poin ketiga bisa teman-teman lihat pada slide berikut, bahwasannya fungsi rumah sakit adalah sebagai sarana untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan mutu. Tentu peranan regulasi menjadi peranan yang krusial, teman-teman. Karena regulasi sebagai salah satu instrumen untuk penjamin kualitas pelayanan rumah sakit tentu harus memiliki standar dan protokol yang jelas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu dari rumah sakit tersebut, teman-teman. Poin selanjutnya, teman-teman, bahwasannya fungsi rumah sakit adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Tentu, jika kita lihat dalam hal ini, regulasi yang ada dalam rumah sakit menjamin hak dan kewajiban setiap subjek hukum yang berada di rumah sakit, dari tenaga medis, pasien, atau lain sebagainya, teman-teman. Poin selanjutnya kita lihat pada slide. Fungsi rumah sakit adalah sebagai acuan bagi penyelesaian konflik di rumah sakit, khususnya konflik antara pemilik, direktur rumah sakit, dan staf medis ataupun pasien, teman-teman. Karena yang namanya di dalam rumah sakit tentu ada potensi konflik antara staf medis, pasien, ataupun sebagainya. Dengan adanya regulasi akan menjamin keadilan setiap pihak, karena di dalam regulasi internal rumah sakit sudah tersusun secara sistematis, baik itu penyelesaian ataupun cara-cara penyelesaian lainnya yang ada dalam rumah sakit, teman-teman. Kita lanjut ke poin terakhir, teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada slide
bahwasanya fungsi dari peraturan internal rumah sakit adalah untuk memenuhi persyaratan akreditasi sebuah rumah sakit, teman-teman. Akreditasi adalah sebuah pengakuan formal yang dinyatakan kepada rumah sakit apakah standar kualitas pelayanan yang ada pada rumah sakit sudah memenuhi standar kualitas baik nasional maupun internasional. Tentu sebuah akreditasi menjadi instrumen yang sangat penting bagi sebuah rumah sakit, teman-teman. Baiklah teman-teman, saya sudah menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait fungsi internal peraturan rumah sakit. Semoga dalam penjelasan saya teman-teman bisa memahami secara detail apa saja fungsi dari peraturan internal rumah sakit tersebut, teman-teman. Terima kasih sebelumnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Raiza. Pada Raiza kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sultani dari kelas B Indralaya dengan NIM 02011282271114. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang tujuan peraturan internal dari rumah sakit. Oke, tujuan peraturan internal dari rumah sakit itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan secara umum. Tujuan secara umum itu sendiri adalah dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur, komisaris, dan lain sebagainya, serta tenaga medis yang ada di rumah sakit itu, sehingga penyelenggaraan rumah sakit itu menjadi efektif, efisien, dan berkualitas. Yang kedua adalah secara khusus. Yang pertama dimilikinya pedoman aspek hukum oleh rumah sakit dalam kaitannya dengan pemilik atau yang mewakili dan lain sebagainya, direktur, dan staf medis. Yang kedua, itu dimilikinya pedoman aspek hukum dalam pembuatan kebijakan teknis dari operasional rumah sakit itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dimilikinya pedoman aspek hukum dalam pengaturan staf medis. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alan. Pada Alan kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ruli Alan Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat peraturan internal rumah sakit. Yang pertama, ada manfaat untuk rumah sakit. Manfaat untuk rumah sakit yang pertama ialah sebagai acuan aspek hukum dalam bentuk konstitusi. Lalu yang kedua adalah agar rumah sakit memiliki kapasitas hukum baik eksternal maupun internal yang dapat menjadi alat ataupun sarana perlindungan hukum bagi rumah sakit atas tuntutan dan juga gugatan. Lalu yang ketiga, sebagai penunjang persyaratan akreditasi rumah sakit. Yang keempat, sebagai alat atau sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Dan yang kelima, agar rumah sakit memiliki kejelasan arah dan juga tujuan dalam melaksanakan kegiatannya. Lalu yang kedua, ada manfaat untuk pengelola rumah sakit. Manfaat untuk pengelola rumah sakit yang pertama ialah sebagai acuan tentang batas kewenangan hak, kewajiban dan juga tanggung jawab yang jelas, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul serta dapat menjaga hubungan serasi dan juga selaras. Lalu yang kedua adalah sebagai pedoman resmi untuk menyusun kebijakan teknis operasional. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Abel. Pada Abel kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat peraturan internal bagi pemerintah, pemilik rumah sakit, dan juga masyarakat. Untuk pemerintah sendiri, manfaat dari adanya peraturan internal ini agar pemerintah mengetahui arah dan tujuan dari didirikannya rumah sakit tersebut, serta menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, manfaat dari peraturan internal ini untuk pemilik rumah sakit, yaitu agar pemilik rumah sakit mengetahui tugas dan kewajibannya selaku pemilik rumah sakit, dan juga sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik, serta sebagai acuan dalam penilaian direktur rumah sakit. Selanjutnya, manfaat dari peraturan internal ini bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui visi dan misi dari rumah sakit tersebut, serta masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pasien. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara John. Pada John kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka hukum yang mengatur tentang kehidupan rumah sakit, yaitu seperti landasan hukum atau yuridisnya sendiri. Nah, untuk landasan hukum atau kerangka hukum sendiri yang mengatur tentang kehidupan atau beroperasinya suatu rumah sakit dibedakan atas 3, yaitu yang pertama tentang
konstitusi korporasi, dan yang kedua yaitu Perpu Kesehatan, dan yang ketiga yaitu kebijakan kesehatan atau kebijakan pemerintah setempat. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu pada bagian ini, yaitu yang pertama yaitu konstitusi korporasi. Nah, konstitusi korporasi di sini yang terkait dengan rumah sakit yaitu terbagi dalam 4, yaitu mengenai perseroan terbatas atau yang sering kita sebut sebagai PT, kemudian yayasan, kemudian peraturan pemerintah, perusahaan jawatan atau perjan, dan yang terakhir yaitu peraturan lain yang terkait dengan bentuk badan hukum pemilik rumah sakit sendiri. Nah, bagian yang kedua yaitu ada Perpu Kesehatan. Nah, Perpu Kesehatan ini dibagi menjadi 2, yaitu Undang-Undang Kesehatan, kemudian peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang rumah sakit sendiri. Nah, pada bagian yang pertama yaitu tentang Undang-Undang Kesehatan, kita dapat melihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini terdiri dari 20 bab dan juga berisi 498 pasal. Untuk bab pertama sampai yang ke-10 yaitu tentang bab pertama yaitu ketentuan umum, bab kedua yaitu hak dan kewajiban, bab ketiga yaitu tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bab keempat yaitu penyelenggaraan kesehatan, bab kelima yaitu upaya kesehatan, bab keenam yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, bab yang ketujuh yaitu sumber daya manusia kesehatan, dan bab ke-8 yaitu pembekalan kesehatan, bab 9 ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, serta bab yang ke-10 yaitu teknologi kesehatan. Jadi saya akan menjelaskan hanya sampai pada bab 1 dan bab 10. Nah, kemudian selanjutnya di bagian yang ketiga yaitu tentang kebijakan kesehatan dan pemerintah setempat dibagi ke dalam 3, yaitu kebijakan perizinan dan kebijakan pelaporan. Kebijakan perizinan sendiri di sini yaitu sering kita sebut sebagai izin operasional rumah sakit yang diterbitkan langsung oleh OSS setelah pemilik rumah sakit mendapatkan izin dalam mendirikan. Kemudian izin ini berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, selain itu, rumah sakit juga wajib menerapkan standar dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai bagian dari budaya mutu dan keselamatan pasien. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan pelaporan rumah sakit. Di sini meliputi sistem pelaporan rumah sakit atau SPRS. Nah, SPRS di sini yaitu sistem yang dibuat oleh Departemen Kesehatan untuk mendapatkan data kegiatan dari rumah sakit di seluruh Indonesia. Data ini kemudian diakumulasi dan dipakai untuk membuat informasi nasional tentang kesehatan nasional khususnya di Indonesia. Jadi data kesehatan ini akan dipakai atau dipublikasikan baik di BPS dan website atau forum-forum kesehatan lainnya sebagai sumber acuan referensi terhadap kualitas kesehatan di Indonesia. Sekian yang dapat bisa saya jelaskan mengenai izin beroperasi atau tentang sistem pelaporan rumah sakit sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Naswa. Pada Naswa, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerangka hukum yang mengatur kehidupan rumah sakit. Yang ketiga ada kebijakan teknis operasional rumah sakit, yaitu ada standar operasional prosedur dan ada job description. Lalu yang keempat ada kebijakan internal rumah sakit, dan yang terakhir ada aturan-aturan hukum umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Lingkungan, dan Undang-Undang Tenaga Kerja. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sabrina. Pada Sabrina, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ciri dan substansi peraturan internal rumah sakit. Peraturan internal rumah sakit adalah tailor-made, yang artinya setiap peraturan pada setiap rumah sakit itu berbeda-beda. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini adalah faktor sejarah, pendirian, kepemilikan, maupun situasi dan kondisi yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu yang kedua, peraturan internal rumah sakit ini pada dasarnya mengatur mengenai konstitusi rumah sakit atau peraturan-peraturan dasar rumah sakit. Yang ketiga, peraturan internal rumah sakit ini biasanya ditetapkan oleh para pemilik maupun orang-orang yang mewakili rumah sakit tersebut.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Joy. Kepada Joy kami persilakan. Selanjutnya, yang keempat ada peraturan internal rumah sakit yang mengatur hubungan pemilik dan yang mewakili, yakni direktur rumah sakit dan juga staf medis. Yang kelima, uraian dalam peraturan internal rumah sakit harus tegas, jelas, dan juga terperinci. Yang keenam, karena rumusannya sudah jelas, maka peraturan internal rumah sakit tidak dapat ditafsirkan secara individual, sehingga tertutup dan kemungkinan mengadakan penafsiran yang juga berbeda. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Nopal. Pada Nopal kami persilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudari Joy. 7. Peraturan rumah sakit harus diterima sebagai mempunyai otoritas dan ditaati oleh pihak yang terkait. 8. Agar selalu up to date, maka peraturan internal rumah sakit harus dievaluasi secara berkala. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saudari Nindi. Kepada Nindi kami persilakan. Slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang tingkat dan jenis peraturan yang ada di rumah sakit. Pertama, ada peraturan internal rumah sakit. Bayangkan ini seperti konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara. Tapi dalam skala rumah sakit, peraturan ini paling tinggi tingkatannya dan mengatur hal-hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu, peraturan ini merupakan konstitusi atau anggaran rumah tangga suatu rumah sakit. Siapa yang menyusun dan menetapkan peraturan ini ialah pemilik rumah sakit atau orang yang mewakili pemilik rumah sakit. Isinya ada apa saja? Mulai dari visi, misi, tujuan rumah sakit, sampai bagaimana hubungan antara pemilik, direktur, dan staf medis. Nah, di bawah peraturan internal ini ada yang namanya kebijakan teknis operasional. Kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh direktur rumah sakit ini dibuat berdasarkan peraturan internal dan biasanya mengatur hal-hal yang lebih spesifik, seperti kebijakan dan prosedur di bidang administrasi, medis, penunjang medis, dan keperawatan. Kebijakan teknis ini biasanya juga berupa surat keputusan. Contohnya, surat keputusan tentang pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian karyawan. Pembuatan surat keputusan ini tentunya dilakukan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang tercantum dalam peraturan internal. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nindi untuk pemaparan materi terakhir dari presentasi hari ini. Adapun kesimpulan dari Hospital by Law sendiri adalah bahwa Hospital by Law adalah peraturan internal rumah sakit yang mengatur hubungan antara pemilik, direktur, tenaga medis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Peraturan ini bersifat spesifik untuk masing-masing rumah sakit berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya. Jadi peraturan ini menjadi kerangka hukum yang penting untuk menjaga keselarasan hubungan antara pihak di rumah sakit, memastikan pelayanan yang berkualitas, dan memberikan dasar hukum untuk menjalankan operasional rumah sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya moderator pada presentasi kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.